Di saat Chang Ho sedang menunggu kedatangan yang sangat dia tunggu-tunggu, kehadiran sosok tikus besar sendiri akhirnya telah datang. Betapa terkejutnya yang datang malah Pak Pak, si kepala sipir yang mata duitan. Menariknya, dia mengaku-ngaku adalah sosok tikus besar. Dengan mengakui semua kejadian yang terus bertubi-tubi di lapas adalah ulahnya sendiri. Tetapi Chang Ho tak begitu langsung percaya dengan pengakuannya. Terlebih dia tidak mengetahui cara bermainnya ketika Chang Ho selalu berbalas pesan melalui kartu tarot. Meski Pak Pak menunjukkan tato yang mempunyai simbol tertentu, ciri khas dari sosok si tikus besar, tak menutup matanya begitu saja dengan semua pengakuan Pak Pak. Tak disangka Chang Ho merekam semua pembicaraan mereka. Sementara itu, Miho yang masih menunggu keberadaan Jerry akhirnya bertemu dengan Jerry. Kedatangannya adalah untuk meminta maaf telah mengira jika Jerry bertemu dengan sosok si tikus besar. Tetapi raut wajah Jerry seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun tak bisa mengatakannya karena situasinya yang mungkin sulit. Lalu di tempat forum NR, Pak Wali Kota menonton kilas balik tentang perjalanan bisnis tetua. Saat melihat sebuah foto keluarga mengingatkannya ke masa lalu saat mobil di depannya meledak membakar kakeknya. Tangisnya pun pecah saat melihat foto tersebut. Pagong yang melihatnya merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Dia mengetahui jika anak kecil itu ternyata sudah mati, tetapi wajahnya sangatlah mirip dengan Pak Wali Kota. Pagong menduga jika Pak Wali Kota tertarik menerusi bisnis tetua yang diam-diam bergerak menarik hati tetua dengan makalah Profesor Seo. Dalam pembicaraan yang menegangkan itu, tiba-tiba Chang Ho menghubunginya bahwa Chang Ho akan diinterogasi besok pagi. Chang Ho meminta Pak Wali Kota untuk menjadi saksinya karena dia tidak mempercayai siapapun kecuali Pak Wali Kota. Di rumah sakit, Bu Dokter melaporkan efek samping dari obat tersebut kepada Pak Han. Sangatlah berbahaya. Ketika Bu Dokter memintanya untuk mengganti resep sesuai dengan Profesor Seo, mereka semua menolaknya. Dan merekalah yang memerintah Bu Dokter tersebut. Entah apa yang telah mereka lakukan kepada para tahanan, sehingga tetua memuji tindakannya itu. Naasnya, mereka akan segera dipecat oleh Dewan Direksi dengan apa yang dilakukan mereka membuat masalah yang melibatkan RS Gucheon. Alih-alih merasa marah dengan Bu Juhe akan melaporkannya, mereka semua justru mengancam balik Bu Juhe. Psikopat yang mengkonsumsi vitamin dari Bu Dokter mulai menunjukkan kecanduan obat tersebut yang akan menstabilkan mentalnya menjadi lebih baik. Dia bahkan rela melakukan apa saja demi mendapatkan vitamin itu. Hal itu menjadi heboh dengan dia sangatlah terobsesi dengan vitamin tersebut. Tak lama, dia berulah kembali berkelahi lagi dengan orang yang sama. Tiba-tiba, sisi agresifnya mulai kambuh dengan dirinya sangatlah mengerikan menjadi sosok kanibal. Butuh beberapa setruman untuk menghentikan tindakannya. Hal itu membuat Pak Yang dan Pak No bertanya-tanya. Sejak dia mengkonsumsi vitamin itu membuat sikapnya tambah aneh. Miho yang kebetulan melamar menjadi perawat lapas langsung memberikan pertolongan pertama bagi psikopat. Beruntung Miho berhasil menyelamatkannya. Dia pun dilarikan ke rumah sakit guna mengetahui penyebabnya. Mengejutkan, dokter menyatakan bahwa tidak ada yang aneh dengan psikopat tersebut. Merasa ada yang janggal, Miho secara diam-diam mengambil sampel darah psikopat ketika tidak ada siapapun.
Lalu di malam harinya dia memberikannya pada seseorang untuk menyelidikinya. Tidak diketahui siapa sosok yang telah mengambil sampel darah tersebut. Sementara itu, Chang Ho akhirnya sampai di kantor kejaksaan, langsung diinterogasi oleh Pak Choi, tetapi menolak untuk berbicara sebelum Pak Wali Kota datang. Tak disangka, Pak Choi juga mengetahui jika kaki tangannya adalah sosok Pak Wali Kota sendiri. Chang Ho meminta Pak Choi untuk melepaskan tuduhannya sebagai pecandu narkoba, karena memang dia tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut. Hidupnya hancur karena yang namanya narkoba. Tanpa disadari oleh Chang Ho jika orang yang menjebaknya adalah di depannya, Pak Wali Kota pun berpura-pura tak mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, Pak Gong ternyata hadir menyaksikan interogasi tersebut. Tiba-tiba, Chang Ho memberikan bukti rekaman tersebut yang sangatlah penting mengenai sosok tikus besar, yaitu pengakuan dari sang kepala sipir yang mengaku sebagai si tikus besar. Chang Ho membeberkan fakta yang menarik bahwa Pak Pak hanyalah boneka si tikus besar. Dengan bukti Pak Pak tak memahami permainannya bersama si tikus besar yang asli. Sejauh ini, Chang Ho masih mempercayai sepenuhnya pada Pak Wali Kota. Lantas, dia pun memberikan bukti rekaman tersebut pada Pak Wali Kota untuk menyimpannya. Selain itu, dia tak ingin disebutkan namanya karena memiliki rekaman itu. Terlebih, Chang Ho mengetahui semua rahasia Pak Pak yang selalu meminta jatah pada tahanan secara paksa dan mengancamnya. Serta Chang Ho menemukan banyaknya CCTV tersembunyi yang dipasang oleh Pak Pak atas korupsi yang dilakukan oleh Pak Pak. Atas korupsi yang dilakukan oleh Pak Pak akan lebih mudah menyeretnya ke penjara. Tanpa pikir panjang, Pak Wali Kota menyanggupi keinginan Chang Ho. Pak Gong yang masih berada di sana menontonnya sampai habis. Dia memberitahukan Pak Choi untuk mengikuti alur ceritanya akan kemana. Chang Ho yang kembali ke lapas disambut kurang mengenakan dengan ekspresi Pak Pak. Dia memasukkan Chang Ho ke dalam sel isolasi kembali. Chang Ho sudah menyiapkan sesuatu untuk Pak Pak yang akan membuatnya rewas. Lalu, Chang Ho akhirnya mengetahui jika Miho melamar menjadi perawat lapas. Di samping itu, Pak Pak mencoba mencari tahu tentang makalah Profesor Seo pada Miho. Tetap saja upaya itu gagal. Mau tak mau, Pak Pak mengancam Miho bahwa Chang Ho berada di sel isolasi. Jika dia memberitahukan tentang isi makalah tersebut, dia berjanji akan mengeluarkannya dari tempat terpencil itu. Chang Ho yang mengetahuinya langsung bertindak menemui Pak Pak memintanya untuk mengeluarkan Miho dari lapas. Tentu saja Pak Pak tak takut dengan ancaman tersebut. Dia bersikeras ingin mengetahui makalah tersebut. Mereka pun sepakat akan memberitahukan keinginan masing-masing, di mana Pak Pak menginginkan penjelasan isi makalah tersebut. Lalu, Chang Ho menginginkan alasan si tikus besar terobsesi dengan makalah. Dan ternyata alasannya adalah karena orang yang dicintainya mati karena makalah Profesor Seo. Sedangkan makalah tersebut membahas darah yang diambil dari tahanan yang berkedok melakukan pengambilan tes darah. Lantas, Chang Ho pun mencoba memperingati Miho untuk tak terlibat dalam hal besar ini, karena akan ada masalah besar yang akan terjadi. Sayangnya, Miho tak mematuhi ucapan Chang Ho. Tak lama kemudian, Pak Choi dan kawan-kawan datang ke lapas untuk menangkap Pak Pak atas tuduhan korupsi dan pemerasan tahanan.
Walau Pak Pak meminta bantuan pada Pak Gong, tetap saja tak bisa menolongnya karena Pak Gong punya alasan tertentu. Di atas sana, Chang Ho bersama Mi Ho memprediksi semuanya. Jika ada yang aneh dengan salah satu dari mereka, itu adalah sosok tikus besar yang bersembunyi dari salah satu mereka. Semuanya pun menjadi heboh dengan penangkapan sang kepala sipir. Pada akhirnya, Pak Pak mendengarkan isi rekaman tersebut, dan dia pun menyadari jika itu adalah ulah Chang Ho. Namun, Pak Choi memberitahukannya bahwa orang terdekatlah dan sangatlah mengenalnya yang telah melakukannya, yakni Gang Suchol, yaitu polisi ini yang kini diangkat menjadi kepala sipir oleh Pak Wali Kota. Tak disangka, dia juga mengakui rekaman tersebut adalah ulahnya sendiri. Pak Wali Kota masih kekeh meminta Chang Ho untuk menangkap sosok tikus besar yang asli. Di tempat lain, Bu Juhe yang akan pulang mendadak pusing dan oleng. Dalam kecepatan menyetirnya, sama persis dengan waktu itu yang dialami oleh Chang Ho. Meminum kopi tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan. Kabar tersebut menghebohkan semuanya. Ternyata Chang Ho hanyalah pura-pura mempercayai Pak Wali Kota. Dia sudah mengetahui jika Pak Wali Kota adalah kaki tangan dari pembunuhan itu, dan orang yang telah menjebaknya selama ini. Dengan semua rentetan peristiwa yang begitu apik membuatnya semakin yakin bahwa dia adalah kaki tangannya. Dengan sekali dayung dua pulau terlampaui. Kemungkinan sosok tikus besar bukanlah Pak Wali Kota, melainkan adalah orang lain. Dahlah pusing aing mikirinnya. Terima kasih buat kalian yang menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.